Nah kemudian ada juga yang disebut dengan ba'da waktiha. Ya, ada orang yang sholat keluar daripada waktunya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya qadha, ya. Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan kewajiban, ya, kewajiban setelah lewat daripada waktunya. Kemudian Imam Ad-Dardir, ini salah satu ulama Al-Malikiyah. Beliau menyebutkan istidraku ma kharaja waktuhu. Mengejar ibadah yang telah keluar daripada waktunya, itu namanya qadha. Ya, ada orang misalnya terlewat, dia tidak mengerjakan satu kewajiban. Yang kewajiban ini gak akan hilang. Ya, argonya jalan terus sampai kemudian dia mengganti, mengqadhanya, dan ini salah satu bentuk wasilah, ya, jalan untuk menebus, ya, atas kelalaian karena dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang wajib tadi, ya. Nah, ketika ada seseorang mengerjakan sebuah kewajiban, ada penghalang. Yang namanya penghalang nih pasti urusannya jadi uzur kan. Ya, ada sesuatu yang menghalangi dia dari melakukan salah satu ibadah wajib, misalnya salat, ternyata tidak membuat kewajiban salat jadi gugur. Contoh misalnya kerja di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, naik pesawat, naik mobil, ya, Bekasi naik pesawat, ya, itu ketika mau masuk maghrib dia pakai pulang, ya, padahal bentar lagi maghrib dia pulang, terjebaklah dia ada di dalam mobil itu, mobil umum lagi, ya, di jalan tol macet, azan maghrib berkumandang, dia mau turun susah, ngajakin supir-supir nggak biasa sholat maghrib, ya, sehingga dia bingung tuh, ya, sampai Bekasi, sampai rumahnya udah waktu isya. Nah ternyata dalam kondisi itu dia nggak bisa mengerjakan kewajiban. Kenapa? Di mobil penuh sesak, waktu maghrib datang, ya, kemudian sampai di Bekasi, sampai rumahnya udah waktu isya. Nah bagaimana sholat maghribnya? Ini tidak akan gugur sampai dia kemudian mengerjakan sholat yang wajib itu, ya. Nah kemudian Imam As-Suyuti beliau mengatakan apa? Setiap orang yang dibebani kewajiban, kayak kita ini namanya orang sudah mukallaf, ya, bukan mu'allaf, mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum-hukum taklifi. Kalau dia berbuat baik ada pahalanya, kalau berbuat maksiat ada dosanya. Ya, bukan anak kecil lagi kita, orang udah mukallaf, ada hukum-hukum taklifi. Ya, setiap orang yang mukallaf, yang dibebani sebuah kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dia tidak melaksanakannya, maka kata Imam As-Suyuti, dia wajib mengqadhanya agar mendapatkan kemaslahatan. Ya, jadi sholat yang tertinggal, ya, yang nggak sengaja gitu, karena ada uzur, maka wajib kita menggantinya, mengqadhanya, supaya apa? Mendapatkan kemaslahatan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seluruh ulama sepakat pada dasarnya mengqadha atau mengganti sholat yang terlewat adalah salah satu ibadah yang disyariatkan, bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam itu. Ya, jadi mengganti sholat yang tertinggal itu berdasarkan ijma' ulama, ya, sepakat bahwasannya ini kewajiban ada. Ya, sebagaimana ada beberapa dalil sunnah tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalnya, ya, dalam satu hadis, ya, beliau bersabda, man nasya shalah, barang siapa yang lupa tidak mengerjakan sholat, dia lupa tuh, ya, ada orang yang subuhnya kesiangan, ya, dia tidur apa namanya, tidur bangke namanya, tidur bangke itu dibangunin kayak apa juga susah, ya, tidur bangke, ya, adzan nggak kedengeran, sekalinya dengar as-sholatu khairum minan naum, kupingnya salah nangkep sinyalnya, tersolat tenaon-naon katanya, ya, nggak sholat nggak apa-apa, tidur aja dah. Dia nggak denger nih, asli nih, tidur bangke, lupa segala-galanya, bangun jam 10, ya, muntang-muntang libur nggak ngantor, bangun jam 10, ya, pas melek, kata Nabi apa? Fal yusalli idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat.
pada saat dia bangun, boleh nggak langsung sholat? Boleh nggak? Nggak boleh, wudhu dulu. Ya, masa iler kemana-mana langsung sholat aja. Ini kalau kita mahamin hadis ini serampangan kan langsung ya, bangun langsung sholat. Ya, fal yusalli idza dzakaraha, maka sholatlah dia ketika dia ingat. Karena Allah tidak mencatat hukum terhadap 3 orang. Pertama anak kecil sampai dia baligh, yang kedua orang tidur sampai dia bangun, yang ketiga orang gila sampai dia waras. Ya, nah orang yang nggak tahu itu, ya orang yang lupa itu dikiaskan seperti orang tidur. Kata Nabi apa? La kaffarata laha, tidak ada penebus ya atas peristiwa yang dia alami tadi, ya, illa dzalik, kecuali dia ngerjain sholat itu sendiri. Nah, jadi masya Allah nih, ya dalilnya ada gitu kan, ketika orang mengqadha sholat ya bagi untuk sholat yang tertinggal karena adanya uzur, ya. Nah, hadis itu ternyata muncul di peristiwa yang begitu panjang ceritanya nih. Saya bacain ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menyelesaikan perang Khaybar. Sara lailahu hatta idza adrakahul qara'ar rasa. Beliau kemudian ya pulang ketika di waktu malam, ya semua pada capek gitu. Beliau menghentikan pasukannya, pasukan kaum muslimin di tengah jalan untuk ngapain? Istirahat. Ya. Kemudian di waktu istirahat itu Nabi bersabda kepada Bilal, waqala li Bilal, ya beliau berkata kepada Bilal, ikla lanal lail ya Bilal. Ya Bilal, antum jangan tidur. Ya, suruh ngapain? Jaga malam. Tapi jaga malamnya nggak kayak security kita. Ya, jaga malamnya ngapain? Fasalla Bilalun ma quddirolah. Bilal jaga malamnya sholat semalaman tuh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sementara wanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabuh. Sementara Rasulullah bersama para sahabat tidur. Falamma taqarabal fajr istanada Bilalun ila rahilati. Ya, ketika fajar hampir masuk, tiba-tiba Bilal capek juga, namanya orang perang, nyender di kuda tunggangannya. Ya, padahal muwajihal fajar, padahal waktu itu subuh hampir masuk. Faghalabat Bilalan ainah, tiba-tiba terpejamlah mata Bilal. Ya, sehingga pada waktu itu beliau tidur wahwa mustanidun ila rahilati. Tidurnya beliau nyender di kuda tunggangannya. Sehingga apa? Falam yastaiqiz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabih. Maka tidak ada satupun orang ya yang terjaga. Rasulullah tidur, Bilal tidur, sahabat juga tidur. Hatta darabat syams, sampai kemudian tiba-tiba matahari memukul wajah mereka. Wah, antum kalau ditampar panas nggak mukanya? Nah, itu bahasa tuh, masya Allah. Jadi ternyata subuhnya udah kelewatan. Ya, matahari udah berasa anget di wajah. Ya, dan orang yang pertama kali bangun tidur siapa? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadan. Ya, beliau bangun pertama kali, yang dicari siapa? Bilal. Ai Bilal, nih Bilal gimana urusannya nih? Ya, disuruh jaga malam, ya subuhnya jadi kesiangan, ya gimana coba Bilal? Mana Bilal? Bilal ngadu, ya. Faqala Bilal akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Intinya, demi Allah ya Rasulullah, ya saya ngantuk juga, ya saya tertidur ya Rasulullah. Ya, akhirnya apa? Rasulullah thumma tawaddu'a, kemudian Rasulullah berwudu. Ya, jadi jangan langsung sholat pas bangun, jangan langsung sholat, wudu dulu. Thumma tawaddu'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baterainya.
Wa amara Bilalan faqamas salah, dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Ya, mengumandangkan azan. Fa shalla bihimus subha, kemudian mereka pada salat subuh. Falamma qada shalat, tatkala salatnya selesai, kemudian Nabi bersabda, man nasyas shalah falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia lupa, tidak mengerjakan salat, tertinggal kewajibannya, maka dia salat ketika dia ingat. Ya, jadi dalil tadi sedikit tapi ternyata ceritanya panjang banget gitu ya.